Selamat sore, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing atau menjelaskan secara singkat step by step cara mengoperasikan robot Hexapod KRPAI. Robot ini dibuat untuk misi pemadam api, dilengkapi dengan sensor api. Lalu untuk mendeteksi jarak kita lengkapi dengan beberapa sensor ping. Ini untuk depan, jarak kiri, jarak kanan. Sensor api tentunya apabila dia mendetek api, maka dia akan beritahu microcontroller atau controller untuk menghidupkan pompa sehingga api dapat dipadamkan. Sedangkan jarak itu kita gunakan untuk mendeteksi benda yang ada di depan. Jadi dengan diketahuinya jarak dapat kita program kapan si robot itu mau berbelok, kapan mau berhenti, atau kapan mau mencari benda atau berada di mana. Jadi kita akan manfaatkan kombinasi jarak depan, jarak kiri, jarak kanan. Selanjutnya, robot ini dilengkapi dengan 6 kaki, masing-masing kaki 3 servo. Servo yang digunakan adalah MG995 atau MG996R. Masing-masing kita kasih nama. Untuk femur, untuk koksa kita mulai dari yang kiri depan. Koksanya adalah A, femurnya adalah B, sedangkan tibianya adalah C. Jadi ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, 5, dan 6. Nah, untuk keperluan kalibrasi atau pemrograman, maka masing-masing servo ini harus diingat namanya. Jadi penomorannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Yang terakhir ini adalah P, Q, R. Nah, jadi dengan kombinasi sudut-sudut motor ini nanti atau servo ini bisa kita ciptakan atau kita buat gerakan sesuai yang kita kehendaki. Untuk memprogram saya gunakan kinematik atau inverse kinematik. Jadi misalkan ini si kaki akan bergerak ke depan, yang dimasukkan nanti adalah nilai X dan Y. Jadi berapa sumbu X, berapa sumbu Y, dan berapa sumbu Z. Nah, Z-nya dalam hal ini kita buat ini rangkanya ini Z-nya 20, 20 kalau saya nggak salah. Jadi cukup masukkan Y60, X60, Z20 misalkan. Nah, dengan kita input itu nanti program akan menghitung ini akan bergerak berapa. Nah, untuk langkah-langkahnya ini saya buat 4 step. Jadi satu langkahnya 4 step. Ini step 1, 2, 3, 4. Jadi setiap langkah itu 4. Sedangkan kombinasi kakinya nanti itu akan kita buat kaki 1, 4, dan 5 itu gerakannya serentak. Ini serentak, dan ini juga nanti kita buat serentak. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ini kalau ini nanti ke depan, ini sama-sama ke depan, ini ke belakang, ini ke belakang, ke belakang, ini ke depan, ini ke depan. Inilah kombinasi kakinya yang saya rencanakan.
Oke, sebelum masuk ke sana, robot ini menggunakan baterai lithium 2S kapasitas 5400. Kalau untuk ngecas bisa langsung dicas. Ini kita hubungkan aja chargernya. Saya gunakan IMEX B6A. Ini lumayan lah, murah meriah, tapi kerjanya cukup bagus. Ini adalah navigasi atau display navigasi. Ini adalah tombol-tombol untuk menu pemrograman di saat nanti kita sudah menjalankan robot. Ini adalah saklar on off. Nah, sekarang kita langsung on-kan ini robot. Sekarang udah on. Ini navigasinya di sini terlihat. Ini yang 3, ini yang sebelah kiri, ini menandakan jarak ini kiri. Jadi ini jarak sensor kiri, jarak sensor kanan. Yang di atas adalah jarak yang di depan, sensor depan. Jadi 10, 3, 10. Jadi ketiga-tiga sensornya ini sekarang udah bekerja. Lalu yang di atas ini, yang kecil-kecil ini adalah sensor api. Kita tes sensor apinya. Ini akan terlihat angka-angka. Ini kita buat analog. Apabila nanti sensor 3 yang mendetek api atau si robot ini mengarah ke api, maka pompanya akan menyala. Itu pompa. Nanti konfigurasi di saat jalan silahkan kembangkan sendiri. Yang perlu saya ingatkan tentunya, robot ini bukanlah robot pemula. Jadi yang saya program adalah gerakan-gerakan dasar. Misalkan gerakan untuk maju bagaimana, mundur, belok kiri, belok kanan misalkan, lalu mengukur jarak bagaimana, itu semuanya sudah ada. Lalu mengaktifkan pompa, mengaktifkan sensor api, itu semuanya sudah saya buat void-voidnya. Nanti tinggal pilih void yang diperlukan. Sedangkan navigasi ini adalah menu-menu. Ini bisa dimanfaatkan nanti, terserah untuk apa dikembangkan, tapi saya sudah siapkan kerangkanya. Ini go point misalkan. Di saat nanti kita turun di arena pertandingan, itu ada beberapa poin, misalkan ada 7 atau 10 poin. Nah, kita akan bergerak atau start di poin berapa. Misalkan kita akan bergerak di poin 1, maka kita program go poin 1. Jadi ketika robot ini dijalankan nanti, dia akan memulai dari poin 1. Nah, ketika nanti di poin 5 atau poin lain, di poin 6 misalkan terjadi travel dan kita akan memulai di poin itu, maka setlah poinnya di sini. Poin 6. Nanti kita start, maka dia akan memulai gerakan dari poin 6. Ini poin saya buat sampai poin 99. Lalu di samping poin ada running. Nah, ini bisa nanti dibuat kalau akan menjalankan robot ini secara manual, ya runningnya dipilih. Running mode-nya bisa kita pilih satu, modenya mode apa, mode 3, mode 4 dan sebagainya. Jadi ini ada kerangka menu yang bisa dikembangkan sendiri. Go point, ada lagi sebentar.
sebetulnya menunya itu sangat banyak ya sobat. Ini bisa juga untuk mengatur PID value kalau kita akan menggunakan PID, kinematics bisa, kalibrasi bisa. Misalkan kita akan kalibrasi, kita tekan OK. Nah, koksa, ini koksa. Koksa 1 artinya di kaki 1, ini posisinya bisa kita rubah nilai koksanya. Itu lebih lanjut nanti mungkin bisa kita jelaskan dengan video yang lebih detail, tapi ini fungsi-fungsinya saja dulu kalibrasi. Setelah itu nanti akan kembali ke pitch stop. Sekarang kita akan tes robot ini menggunakan Bluetooth karena saya nggak punya arena. Jadi untuk melihat kita akan melihat fungsi-fungsi gerakannya apakah sudah bisa jalan atau belum. Jadi kita gunakan Bluetooth dan aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Aplikasinya adalah Bluetooth elektronik. Ini Bluetooth elektronik, nanti setelah diinstal tampilannya akan seperti ini. Ambil panel kosong, setelah itu tuh connect, Bluetooth klasik, next, setelah itu discovery. Kalau belum pernah connect, dia akan minta nanti passwordnya adalah 1234. Tapi karena di handphone ini sudah pernah jalan, maka dia tidak memerlukan lagi password. Perhatikan ini HC05, ini ada 3 HC05, tapi yang addressnya sama adalah ini. Oke, kita pair, sudah kita connected. Lalu dan run. Nah, ini kosong. Nah, untuk menampilkan menunya di handphone, maka tekan reset. Nih, reset pada robot, tekan. Ini belum connect, kita coba change. Connect sampai dia connected. Oke, connected dan run. Nah, ini dia. Jadi setelah ditekan reset, dia akan tampil seperti ini. Oke, kita tes yang pertama. Kita jelaskan dulu ini fungsi-fungsinya apa. Yang di sebelah kiri ini untuk speed, 10 adalah maksimum, 1 adalah minimum. Ya, kita ambil aja lah di speed 6 misalkan. Sedangkan ini adalah untuk mode-nya, ini saya pakai untuk delay antar langkah. Oke, ini navigasi biasa, sekarang dia ready. Kalau untuk maju tekan yang di atas, untuk mundur kanan kiri. Yang ini pause, yang ini stop, yang ini untuk menjalankan kembali. Jadi setelah kita pause tekan ini. Sedangkan ini adalah untuk menghidupkan pompa. Kalau dia udah jalan, ini pompanya, nanti ditekan ini pompanya akan jalan. Jadi ini navigasi, ini untuk maju,
Ini untuk mundur, saya akan jalan mundur. Ini pause, ini resam, jalan kembali. Ini stop, stop. Nah, kita coba jalankan di bawah. Jadi di sini saya hanya akan memperlihatkan gerakan dasar. Jadi belok kanan, belok kiri, maju, mundur. Itu speednya kita rubah. Dan ini apabila dia mendeteksi jarak tertentu, nanti bisa kita program dia berhenti. Ini jarak ini bisa kita program. Kita ingin dia berhenti di 10, 20 dan sebagainya. Ini saya set 20. Jadi apabila dia menemui dinding atau benda-benda, dia akan berhenti. Kita mundurin lagi. Kita cek lagi nanti. Oke. Dia akan berhenti. Lalu apabila dia deteksi api, dia pompanya akan itu. Jadi saya rasa itu fungsi-fungsi khusus dari robot ini. Nanti kalau ada yang mau diskusi atau share lebih lanjut, silahkan hubungi saya. Untuk pengembangan dan sebagainya nanti kita bisa saling sharing. Oke, selamat sore.